Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 24 sampai 48. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 24 sampai 48 yang menyajikan 4 perikop, yaitu lanjutan kunjungan Petrus ayat 24 sampai 33, berita Petrus ayat 34 sampai 43, baptisan roh kaum beriman bukan Yahudi ayat 44 sampai 46, dan baptisan air kaum beriman bangsa-bangsa lain ayat 47 sampai 48. Kornelius siap untuk menerima Petrus dan mendengar apa yang harus ia katakan. Untuk tujuan ini, Kornelius telah mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Menurut teladan ini, kita harus membuka rumah-rumah kita
dan mengundang sanak saudara dan sahabat-sahabat kita untuk mendengar Injil. Di ayat 28 Petrus berkata bahwa akhirnya dia mengerti arti visi yang dilihatnya ketika ia diliputi kuasa ilahi, yaitu binatang-binatang dalam kain lebar itu mewakili manusia. Pertama, Petrus mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang di setiap bangsa, orang-orang yang takut kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Namun mereka tetap merupakan bagian dari umat manusia yang jatuh. Allah menerima mereka karena penebusan Kristus. Di luar Kristus, tidak ada satupun manusia jatuh yang bisa dibenarkan berdasarkan perbuatannya. Petrus mengumumkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Perkataan Petrus di sini menunjukkan bahwa ia sekarang menyadari bahwa Allah telah membuat Kristus menjadi Tuhan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Dia tidak membedakan orang. Dalam berita ini Petrus juga membicarakan kehidupan dan ministry Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi. Ia mengatakan kepada orang-orang yang ada di rumah Kornelius bahwa mereka tahu firman yang Allah sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kata-kata segala sesuatu yang terjadi dalam bahasa aslinya adalah perkataan atau firman yang telah tersebar. Dalam ayat-ayat ini, Petrus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat untuk menyelamatkan dan membebaskan orang-orang yang berada di bawah kekangan iblis. Kemudian, Petrus membicarakan kebangkitan Kristus. Bahkan Kristus telah ditunjuk menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Dia akan menghakimi orang-orang hidup dan orang-orang mati. Pada kedatangannya kembali, sebelum masa 1000 tahun, Kristus yang bangkit akan menghakimi orang-orang hidup di atas takhta kemuliaannya. Ini berhubungan dengan kedatangannya yang kedua. Setelah masa 1000 tahun, dia masih akan menghakimi orang-orang mati di atas takhta putih besar. Walaupun Kornelius takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, doa dan sedekahnya juga diterima oleh Allah. Dia masih perlu pengampunan Allah atas dosa melalui percaya ke dalam Kristus Sang Penebus. Kornelius adalah seorang saleh, tetapi ia masih perlu pengampunan dosa. Meskipun ia itu saleh, ia tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak berdosa. Jadi, ia saleh, tetapi masih tetap penuh dosa. Karena itu, ia perlu penebusan dan pengampunan. Sewaktu Petrus sedang berbicara, roh itu turun ke atas orang-orang yang ada di rumah Kornelius. Tidak diragukan lagi, roh itu adalah roh yang al-muhid. Setelah roh yang al-muhid turun ke atas rumah Kornelius, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Di sini, memuliakan Allah adalah mengagungkan Allah. Ketika Petrus dan orang-orang yang bersama dengan dia melihat apa yang telah terjadi, mereka tahu bahwa orang-orang yang ada di rumah Kornelius itu tidak boleh dilarang untuk dibaptis dalam air. Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang mendengar firman di rumah Kornelius secara luaran dan secara ekonomikal. Dalam kasus di rumah Kornelius, Roh Kudus di aspek esensial masuk ke dalam kaum beriman menjadi hayat, dan di aspek ekonomikal turun ke atas mereka menjadi kekuatan, terjadi serentak saat mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini hanya mencatat Roh Kudus di aspek ekonomikal turun ke atas mereka. Karena ini adalah yang di luar. Maka orang lain dapat mengetahuinya dari fakta mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Roh Kudus masuk ke dalam mereka dengan tanpa suara dan tak terlihat. Sebelum mereka dibaptis dalam air oleh anggota tubuh Kristus yang lain, mereka langsung menerima kedua aspek Roh Kudus dari Kristus Sang Kepala Tubuh tanpa perantara manapun. Ini dengan tegas menunjukkan bahwa perluasan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang bukan Yahudi berasal dari Tuhan
dan kepala tubuh membaptis mereka ke dalam tubuhnya secara langsung tanpa penumpangan tangan anggota tubuh manapun. Hal ini berbeda dengan kasus kaum beriman Samaria dan Saulus dari Tarsus yang perlu penumpangan tangan anggota tubuh yang lain. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Di sini, karunia ini adalah Roh Kudus itu sendiri, bukan sesuatu dari Roh Kudus yang diberikan kepada kaum beriman sebagai karunia. Mereka menerima karunia yang adalah Roh Kudus itu sendiri, yang diberikan Allah kepada kaum beriman dalam Kristus sebagai karunia unik yang menghasilkan semua karunia yang disebutkan dalam Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, dan 1 Petrus pasal 4. Kemudian Petrus menyuruh orang-orang di rumah Kornelius untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan baptisan air yang melambangkan kesatuan kaum beriman dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sama seperti memperhatikan baptisan roh. Baptisan roh menghasilkan realitas dari kesatuan kaum beriman dengan Kristus dalam hayat di aspek esensial dan dalam kuasa di aspek ekonomikal. Baptisan air adalah pemastian kaum beriman atas realitas dari roh itu. Keduanya diperlukan dan tidak bisa saling menggantikan. Seluruh kaum beriman dalam Kristus seharusnya secara tepat memiliki keduanya dengan tepat. Cornelius dan keluarganya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus berarti dibaptis ke dalam ruang lingkup nama Yesus Kristus yang di dalamnya ada realitas baptisan itu. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus berarti dibaptis ke dalam persona Kristus yang juga berarti dibaptis ke dalam ruang lingkup personanya. Saudara-saudari, kepala tubuh menggenapkan baptisan tubuhnya ke dalam roh yang al-muhid yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Pada hari Pentakosta, Kristus, kepala tubuh, membaptis kaum beriman Yahudi ke dalam roh itu. Itu adalah langkah yang pertama. Kejadian yang pertama dari Kristus membaptis tubuh ke dalam roh itu. Kemudian di rumah Cornelius, dia sebagai kepala tubuh membaptis semua orang beriman bukan Yahudi ke dalam roh itu. Ini adalah langkah yang kedua. Kejadian yang kedua. Oleh dua langkah ini, dua kejadian ini, Kristus kepala tubuh membaptis seluruh tubuhnya ke dalam roh itu. Dalam kitab Kisah Para Rasul hanya ada dua kejadian yang disebut baptisan dalam Roh Kudus, dan bahwa melalui dua kejadian ini Kristus sebagai kepala tubuh menggenapkan baptisan tubuhnya ke dalam Roh Kudus sekali untuk selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang mewahyukan kepada kami, Tuhan, bahwa Injil-Mu sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah bangsa-bangsa lain. Tuhan, melalui penginjilan di rumah Cornelius, Tuhan, kami pun juga telah dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga bersyukur atas teladan ini. Kiranya kami mau membuka rumah-rumah kami, Tuhan, untuk membawa sanak keluarga, teman-teman, untuk mendengarkan Injil. Tuhan, menerima firman kebenaran. Tuhan, melalui Injil ini, Tuhan, mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat, mendapatkan keselamatan, dan melalui baptisan, membawa mereka masuk ke dalam diri-Mu sendiri, ke dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal, dan dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan terus barahkan roh Injil yang ada di dalam kami, sehingga Engkau memakai kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Pakai kami terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengasihi tanpa dikasihi, melayani tanpa diupahi, jerih lelah tanpa orang ingat, menderita tanpa orang lihat, tuang arah
memecah roti tanpa memakannya. Curah hayat biar orang lain bahagia, lepas nyaman biar orang lain tentram. Tak mengharap rawat simpati, tak mengharap hibur dan puji, rela gersang, rela terkucil, rela diam, rela terpencil. Air mata darah sebagai harga mahkota, rela merugi, hidup bagai musafir. Karena saat kau hidup di bumi, kau pun menempuh jalan ini. Jangan girang terima segala derita, agar yang dekatmu sentosa. Ku tak tahu berapa jauh jalan ini, sekali tempuh tak mungkin ku ulangi. Biar ku belajar sempurna seperti dirimu, dihina orang tidak mengeluh. Mohon di masa prihatin ini, sekala air mata batini, belajar kenal Kaulah penghiburku, biar ku jalan